Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada aw yusbiha ma'uha ghauran atawa dadi apa ma'uha banyune jannatik dadi ku ghauran ngerong mancing. Lafadz ghauran bi ma'na ghairan tegese iku mancing. Atfun iku diatafaken ala yursila ing atase lafadz yursila. Dunatus biha ora diatafaken maring lafadz tusbiha. Li anna ghaural ma'i kana setuhune mancinge banyu iku la tasabbabu ora gawe sebab apa ghaul alis sa'iti saking pira-pira ledeg. Falan tastati'a lahu talaba, falan tastati'a mangka ora bakal kuasa sapa sira lahu maring ma'uha talaban ing hilatan tegese ing rekadaya tudriku kang bisa nemu sapa sira ing biha kelawan hilah wa uhitalan diubengi apa bithamarihi wa ahad bi aujuhid dhabti lawan pira-pira wajah melanggeri as-sabiqati kang wis dingin ma'ajannati sertane kebonane ahad bil halaki kelawan rusak fahalakat maka rusak apa jannatik ini apa namanya harapan temannya ini yang fakir yang mukmin itu karena si orang kaya yang kafir itu sombong, lalu kemudian dia bukan berharap ya, kamu jangan enak-enakan, siapa tahu gitu loh. In taroni ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Ya. Kalau kamu melihat saya sekarang lebih sedikit daripada kamu, sedikit anaknya, sedikit hartanya, maka siapa tahu Tuhan saya nanti akan memberikan saya lebih baik daripada kebunmu yang sekarang yang menghasilkan uang banyak. Wa yursila 'alayya husbanan, siapa tahu nanti Allah akan mengirimkan kepada kebun itu hujan lebat, dilanda kebanjiran atau dirusak oleh petir minas sama yang turun dari langit fatusbiha sa'idan zalaqa, kemudian kebun itu menjadi debu rata yang tandus yang tidak bertumbuh. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau yang tadinya irigasinya cukup karena di antara dua kebun itu ada bengawan, ada sungai besar yang bisa mengaliri dari ke segala penjuru, ke kanan ke kiri. Nanti siapa tahu airnya akan masuk, akan gerong ke bawah. Falan tastati'a lahu talaba,
dan kamu tidak mampu untuk mencari air itu, dan kamu tidak akan mendapatkan cara, strategi untuk mendapatkan air itu. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Lalu buah yang dikelilingi dengan pagar yang bersama dengan kebunannya akan ditimpa dengan kehancuran. Wa wahita bi thamarihi, buah-buah itu akan ditimpa dengan kehancuran, lalu menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi punah, ya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala anfaqa fiha, fa asbaha maka dadi sapa ahad, dadi ku yuqallibu balikaken sapa ahad kaffaihi ing epek-epek lorone ahad, nadman krana getun wa tahassuran lan tegese tuna atau getun. Lalu pada akhirnya dia akan membalikkan tangannya, membalikkan telapaknya. Itu tandanya orang menyesal, tandanya orang yang sedang kecewa karena perbuatannya selama ini. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, alama ing atase perkara anfaqa kang nafaqaken sapa had, kang membiayai sapa had fiha ing dalam jannatik, ai fi imarati jannati tegese ing dalam ngramehaken atau dandani ing kebonane ahad. Ya. Setelah itu apa? Ya sudah, buahnya menjadi rusak karena tertimpa oleh air yang banyak, air hujan dengan petir, sehingga hartanya, buah-buahnya semuanya punah. Lalu dia menjadi orang yang menyesal, orang yang merasa rugi, menyesali atas perbuatannya. Dia merasa kecewa dengan biaya yang telah dia keluarkan untuk menyuburkan, untuk membuat kebun itu menjadi tanah yang berpenghasilan yang melimpah. Fi imarati jannati, wa hiya utawi jannati iku khawiyatun aisaqiqatun tegese kang runtuh, rubuh, ala urusya ing atase pira-pira urus da'aimiha tegese pira-pira penyanggae jannatik, lil karomi maring wit anggur, lil karomi maring wit anggur, bi ansaqat kelawan yenta rubuh apa urushiha, summa saqata maka kari-kari rubuh runtuh apa karomu wit anggur, ya. Setelah itu maka kebun itu menjadi sesuatu yang hancur, sesuatu yang tidak berguna, ya. Hancurlah, robohlah penopang-penopang, penyangga-penyangga pohon anggur itu, dan habis pula anggurnya. Yang tadinya istilah apa? Tumbuh dengan suburnya, dengan rindangnya, ya, sampai tidak pernah berkurang sedikit pun tiap kali panen, tapi akhirnya Allah menjadikan tertimpa musibah, yaitu dengan dibabat habis oleh air hujan atau oleh petir, lalu airnya habis dan tidak lagi berbuah sebagaimana mestinya.
akhirnya dia membalikkan kedua telapak tangannya, tandanya dia merasa menyesal, merasa rugi atas biaya yang telah dihabiskan untuk kesuburan kebunnya itu, dan akhirnya kebun itu menjadi sesuatu yang roboh, yang hancur dan roboh, penopang-penopang, penyangga-penyangga pohon-pohon anggur itu. Wa yaqulu lan ngucap sapa ahad, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan ngucap sapa ahad, ya laitani, ya litambihi krono ngingetaken, ya laitani eling-eling menawa ingsun iku lam usyrik ora nyekutuaken ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun ahadan ing wong siji. Walam takulan oranana lafad lam takun bita iklawan ta wal ya ilan ya ikulahu kedue ahad apa fi'atun golongan, jama'atun tegese golongan, yang surunahu kang nulungi sapa jamaah ing ahad, atau kang nulungi apa fi'ah ing ahad min dunillahi saking sakliyane Allah inda halakiya ing dalam nalikane rusake jannah, nalikane rusake jannah. Wa maka muntasira lan ora ana sapa hadiku muntasira wong kang parane iku muntasira orang yang tertolong ya. Wa maka muntasira orang yang terhindar dari siksaan Allah ya. Orang yang bisa terhindar, orang yang ya tertolong lah. Muntasiran orang yang tertolong indah halaki ing dalam nalikane rusake jannah binafsi kelawan deke ahad. Setelah itu baru dia merasakan bahwa dia selama ini adalah orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, karena merasa bahwa apa yang membuatnya dia sukses itu semata-mata karenanya, bukan karena Allah. Sampai mengatakan ma'adzunnu ang tabidadi abada, saya mengira kebun ini tidak akan hancur, kebun ini tidak akan sirna, akan selama-lamanya seperti ini. Wa ma adzunnu sa'ata qaimatan, saya tidak akan mengira kiamat itu akan terjadi. Waduh, itu kan bahasa kesombongan itu. Bahasa yang menunjukkan kesombongan, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari adanya Allah kan. Baru setelah semuanya hancur dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Semoga saja saya ini orang yang tidak menyekutukan siapapun dengan Allah. Walam takul lahu fi'atu yansurunah, tapi dia tidak akan mendapatkan kelompok atau komunitas manusia yang bisa menolongnya selain Allah. Sudah gak bisa tertolong lagi. Wa ma kana muntasira, dan dia tidak akan bisa tertolong. Hunalikal walayatu lillahil haq. Hunalika ikut tetap ing dalam kono panggonan yaumal qiyamati tegese dina kiamat. Yaumal qiyamati tegese iku dalam dina kiamat. Al walayatu tai walayah. Apa walayah iku? Ya pitulung. Walayah bi fathil wawi kelawan den fathaken wawe, an-nusratu tegese pitulung, pertolongan. Wa bi kasriya lan kelawan kasroe wawu yaiku wilayah, al-mulku yaiku kerajaan, al-mulku yaiku kerajaan. Hunalikal walayatu lillahil haqq, lillahi iku kedue Allah, al-haqqu te perkara hak, al-haqqu tawi hak, birrafi kelon den rafa'aken lafaz al-haqqu, sifatul wilayati iku dadi sifate al-wilayah, al-walayatul haq lillah,
atau boleh wabil jari angkulan denjeraken sifatul jalalati iku dadi sifate Allah, sifate lafzul jalalah yaiku Allah. Di sana di hari kiamat ada pertolongan, ya. Nanti merasakan hanya di sana yang ada pertolongan itu di hari kiamat. Dan pertolongan yang benar-benar pertolongan adalah milik Allah, adalah bagi Allah, ya. Annahu fi hadhil hal minasyiddah wal mihnah takunu lillahi wahda. Untuk mengatasi keadaan yang begini, dalam keadaan rusak, hancur, maka pertolongan adalah hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menolong, hanya dari Allah datangnya pertolongan. Wa yu'minu fiha al-barr wal al-fajir warji'u kullu ahadin min awqafillallah. Nah, itu yang diimani oleh makhluk yang ada di daratan, makhluk yang baik dan makhluk yang jahat, ya, yang menjadi tempat kembalinya setiap orang mukmin dan orang kafir, ya. Jadi hunalikal walayani menerangkan bahwa ya sudah tinggal menunggu hari kiamat saja. Kalau sudah begitu adanya, huwa khairun thawabau wa khairun uqba. Huwa utai Allah iku khairun luwi bagus apane thawaban balesane, thawaban min thawabi ghairi, ketimbang ganjaran liyane Allah, balesan liyane Allah. Laukana lamun ana sapa ghairi iku yuthibu ganjar sapa ghairi. Wa khairun lan iku luwi bagus apane uqban akibate, apane uqban akibate atau pungkasane. Lafadz uqban bi dhammil qafi, kalau den dhammaken qafe wa sukunan den sukunaken qaf, kena uquban. Akibatan tegese iku akibah lil mukminina kedue pira-pira wong mukmin. Wa nasbuhuma utai nasobe lafadz thawaban lan uqban iku alat tamyizi, tetap ingatase tamyiz. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah lah zat yang lebih baik balasannya daripada yang lain, lebih baik akibat daripada yang lain. Sebaik-baik akibat, sebaik-baik puncak akhir bagi kekasih-kekasihnya Allah yang mukmin, ya Allah, maka Allah akan menolong mereka. Allah akan menggantikan mereka dari apa yang tidak mereka dapati selama di dunia. Dan pahala amal yang akan diterima kepada mereka dari Allah adalah sebaik-baik balasan. Wa aqibatuhuma hamida rasyida li'anna Allah huwa khairun thawaban liman amana bih wa khairul aqibatan liman raja wa amana bih. Allah itu disebut khairun thawaban, ya, sebaik-baik zat yang memberikan pahala bagi orang yang beriman. Allah disebut khairun uqba, sebaik-baik akibat, sebaik-baik akhir bagi orang yang berharap Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah satu, adanya perumpamaan yang jelas antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Perumpamaan orang mukmin yang tauhid kepada Allah dan orang fakir soleh yang lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka Allah memberikan orang yang mukmin ini dengan surga dan pahala yang luar biasa. Sementara orang yang kafir yang terbujuk oleh dunia, ya,
tidak mau untuk duduk bersama dengan orang-orang mukmin. Nah, perumpamaan ini adalah terjadi pada dua saudara dari suku Makhzum, yaitu masyarakat Mekah, atau dua saudara dari Bani Israel, yang satunya mukmin, satunya adalah kafir. Yang kafir punya dua kebunan yang di dalamnya banyak pepohonan, banyak tanaman-tanaman, buah-buahan dan bengawan dan harta-harta yang lain, lalu mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan membanggakan dirinya dengan hartanya, dengan anaknya. Dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan nanti di akhirat. Lalu Allah merusak kekayaannya dan merusak kebonan dengan petir dari langit, dengan mega yang membawa hujan deras disertai petir dan siksaan. Lalu dia berdoa, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Yang kedua, anugerah Allah itu tidak akan terhalang bagi orang kafir. Ya, buktinya jelas kita lihat banyak orang-orang kafir yang kaya raya kan. Cina banyak kaya raya, Alfamart, Indomaret itu kan di atasnya itu pengusaha-pengusaha Cina kaya-kaya kan, artinya berarti anugerah Allah tetap mengalir kepada orang kafir. Buktinya orang kafir mendapatkan rezeki, yaitu apa? Dua kebonan yang menghasilkan melimpah ruah buah-buahan dan menghasilkan uang banyak. Ya. Kemudian orang mukmin tidak boleh berendah diri di depan orang kaya yang kafir. Bahkan orang mukmin harus memberi nasihat dan memberi petunjuk kepada orang kafir agar beriman kepada Allah, agar mengakui keesaan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kemudian terbujuk dengan harta itu merupakan faktor akhirnya orang itu mengingkari adanya ba'ats, mengingkari adanya kebangkitan, mengingkari adanya kiamat. Imam Malik berkata dalam kitabnya, bagi orang yang masuk rumah seyogyanya mengucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah, atau la haula wa la quwwata illa billah. Kalau Allah itu sudah menurunkan bencana, maka siapapun tidak akan mampu untuk menghalangi bencana itu, ya seperti corona ini. Orang yang dalam keadaan tertimpa bencana, tertimpa menderita dengan apa? Dengan musibah, maka tidak akan terhalangi. Tidak akan terhalangi. Wala yakunal mubtalal khasir muntasiran mumtani'an an isabatil iqadzabilah. Kayak orang kafir tadi tidak akan terhalang oleh siksaan, maka tidak akan tertolong dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lan dadek nasira, soyir tegesen dadek nasira, lahum maring kaum sira, ayat li qaumika tegese maring kaum sira, mathalal hayatid dunya ing perumpamane urip ing dalam dunia. Mathal hayatid dunya ing perumpamane urip ing dalam dunia, urip kang hina, kang rendah. Ari dunia iku muannas sing adna, muannase dunya. Adna kan andap kan, sor.
maka kehidupan yang kehidupan yang rendah yaitu dunia. Ya, katanya a'la ulya. A'la iku muzakkar, ulya muannats. Al-a'la kang luwih luhur. Nah, terus al-adna muzakkar, muannats al-ul al-dunya. Nah, dunia itu rendah karena muannats dari al-adna. Paham ya? Mathal hayatid dunya ing perumpamaan urip ing dalam dunia. Lafad mathal hayatid dunya maf'ul awalikum maf'ul kang pertama, maf'ulun awwalu maf'ul kang pertama. Awwalu iku ismul musharif ya. Kama in ingkang kaya banyu. Lafad kama in maf'ul tsanin iku maf'ul kang kedua. Anzalnahu kang nurunaken sapa ingsun ing anzalna kang nurunaken sapa ingsun ing ma minas samai saking langit. Fakhtalapa mangka campur bi kelawan ma'in takathafa tegese apa campur bisa babi nuzulil ma'i kelawan sebab temurune banyu. Apa nabatul ardi cukulan ing dalem bumi. Apa nabatul ardi cukulan ing dalem bumi. Awim tazaja atawa campur apa alma'u banyu bin nabati kelawan cukulan. Farawiya mangka seger apa nabat wa hasuna lan bagus apa nabat. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Fa asbaha maka dadi salat tegese dadi apa annabatu cukulan iku hashiman kang garing, ya bisan tegese kang garing ya bisan tegese kang garing. Rotban iku teles, ya bis iku garing ya. Rotban teles, ya bis ya bis iku garing, rotban iku teles. Ya bisan ingkang garing, mutafariqatan kang pisah-pisah. Apa adza'u piro-piro bagiane nabat. Tadruhu ay tansuruhu tegese. Apa tansuruhu ya? Ngambrolaken ngerontogaken ing nabat. Wa tufarriqu lan misa-misaken ing nabat. Apa arriyahu piro-piro angin. Apa arriyahu piro-piro angin. Fatadhabu mangka ilang bihi kelawan fatadhabu mangka ilang bihi kelawan opo al fatadhabu mangka ilang bihi kelawan ar-riya fa asbaha hashiman tadruhu riyah fatadzabu mangka ngilangken apa riyah bihi ing nabat. Al makna uta maknane iku syubbiha den serupaken apa ad-dunya dunya binabatin kelawan cukulan hasanin kang bagus. Binabatin kelawan cukulan hasanin kang bagus. Faya bisa mangka garing opo nabat. Fatakassaro maka pecah opo nabat. Fa farraqathu mangka misahaken ing nabat opo arriyahu piro-piro angin. Wa fi qira'atan ikut dalam siji qiraat arriyahu tilafad arriyah. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang perumpamaan hidup di dunia. Perumpamaan hidup di dunia. Bagaimana itu kehidupan dunia? Wadrib lahum mathal hayatid dunya. Ya. Buatlah perumpamaan. Muhammad sampaikan kepada kaummu, ya, buatlah untuk kaummu perumpamaan kehidupan di dunia itu.
bagaikan air yang saya turunkan dari atas, air yang saya turunkan dari atas, kemudian dengan turunnya air itu, maka dengan turunnya air, dengan tercampurinya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini dengan air itu, maka apa? Kemudian menjadi lebat, menjadi subur, menjadi bagus ya. Isun nurunaken banyu sing langit, sing dhuwur, banyu udan, teli banyu campur karo tanduran-tanduran, jadi subur, jadi bagus. Toli akhirnya apa? Garing. Fa asbaha hashiman. Yang tadinya tumbuh-tumbuhan itu subur, kemudian menjadi kering, hashiman, lalu menjadi kering, pada pecah-pecah, pada sigar-sigar tumbuhannya, mau neng grompol bagus, lemu, akhirnya apa? Pada kempes, pada sigar, ya, rontok kabeh, hilang kabeh kenang angin, ya. Itulah perumpamaan dunia. Ya, artinya apa? Dunia itu bakal punah, bakal hancur. Jadi dunia itu ibarat tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang subur, kemudian kering, pecah, lalu diterbangkan, dipisahkan, dihilangkan oleh tiupan angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana ana safallahu Allah ala kulli syai'in ngates saben-saben suwiji ku muqtadiron kang kuasa. Qadiron tegese iku kang kuasa, qadiron tegese iku kang kuasa. Jadi bakal mau kaya rakyat oleh akhirnya hilang, akhirnya punah, ya wajar. Jare apa Qur'ane, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bina wal ardi fa asbaha hashiman. Ya. Jadi dunia itu dinamis, tidak akan stabil, tidak akan tetap, ya. Tadinya kaya menjadi miskin itu biasa. Tadinya subur menjadi kering. Nah, itulah merupakan perumpamaan lain yang menunjukkan atas rendahnya dunia dan sedikit yang bertahan dunia itu. Jadi setelah Allah menerangkan tentang perumpamaan antara orang kafir dan orang mukmin, lalu Allah menerangkan tentang perumpamaan kehidupan dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Apa itu muqtadira? Muqtadira itu apa? Ai kamilal qudrah, kang sempurna kekuasaannya, ya. Allah zat yang maha sempurna kekuasaannya atas segala sesuatu. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal utawi harta, wal banunal piro-piro anak, iku zinatul hayatid dunya. Apa? Perhiasan, ya, pepaese urip ing dalam dunia. Al-malu utawi harta, wal banuna lan piro-piro anak, iku zinatul hayatid dunya, hiasan urip ing dalam dunia. Tajammalu digawe pepaes apa bihima al-malu wal banun fiha ing dalam al hayatid dunya. Harta, anak itu hanyalah hiasan hidup di dunia. Wong bangga dengan hartanya, orang bangga dengan anak-anaknya yang sukses, alah zinatul hayatid dunya. Makanya
anak itu bagaimana supaya tidak hanya menjadi zinatul hayatnya, ya anak sing kira-kira bisa ndongaken wong tua. Jadi wong tua mondokaken sira kabeh dalam rangka tidak ingin anak itu hanya menjadi zinatul hayatid dunya. Anak itu sing kira-kira waladin sholihin yad'ulah, jadi anak soleh kang ndongakaken. Wal baqiyatus sholihatu utawi al baqiyatus sholihat. Apa itu al baqiyatus sholihat? Hiya utal baqtus sholihat iku subhanallah, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku arane al baqiyatus sholihat, arane al baqiyatus sholihat, ya, sesuatu yang tersisa yang soleh, yang soleh-soleh, ya. Pokatan kanggo aparane, kanggo istilah anu ya kena luyan jaburan kama enak-enak kah? Luyan jaburan, luyan buah, iwaran al-baqiyatus sholihah. Sisa-sisa buah yang masih bagus-bagus, yang masih enak dimakan, ya. Tapi di sini maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi apa? Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Itulah yang dimaksudkan dengan wal baqiyatus sholihat. Zada nambai sapa ba'dhum setengah ulama, nambai ing wala haula wala quwata illa billah, ing lafadz wala haula wala quwata illa billah. Wal baqiyatus sholihatu utai al baqiyatus sholihat iku khairun luwi bagus inna rabbika indal munggue pangerane sira apane thawaban ganjarane wa khairan iku luwi bagus apane amalan parane perkara kang diarep-arepe ma tegese perkara ya muluhu kang angen-angen ima sapa al insanu manusa wa yarjuhulan ngarep-arep sapa insan ing ma indallahi ing dalem sandinya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang untuk menjadi keberuntungan hidup di dunia, yaitu apa? Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat. Oleh karena itu orang yang cerdas jangan sampai terbujuk dan merasa bangga dengan dua hiasan ini, yaitu harta dan anak. Allah Ta'ala menjelaskan hiasan dunia cuma dua kan di sini, yaitu harta dan anak. Kenapa cuma dua? Apa yang menjadi penyebab kok dua yang disebutkan oleh Al-Quran ini? Pertama adalah karena harta itu mengandung keindahan, mengandung manfaat, ya. Dengan harta maka perempuan bisa mempercantik diri. Dengan harta maka rumah bisa dibangun kelihatan mewah, kelihatan gagah, ya. Dengan harta maka bisa berpakaian dengan pakaian yang mentereng, pakaian necis, yang mahal, yang super. Dengan harta maka bisa bermanfaat, ya kan? Siapa orang yang mobil bisa dimanfaatkan kanggo silaturahim, kanggo kondangan, kanggo takziah, kanggo walimah, karena dunia kan. Jadi mengapa harta? Karena harta itu yang membawa keindahan, membawa kecantikan, dan harta itu membawa manfaat kan. Yang kedua ialah anak. Kenapa anak? Anak kekuatan. Anak itu kekuatan. Orang tua menjadi kuat karena anak kan. Makin besar komunitas keluarga,
maka makin kuat juga komunitasnya kan. Anak turunannya Pak Anu, wah luar biasa. Apalagi sukses-sukses, pinter-pinter, hebat-hebat, maka menjadi kuat. Jadi anak itu sebuah kekuatan. Anak itu tameng, anak itu apa? Pendorong. Anak itu motivator. Anak itu kekuatan ya. Dengan anak maka keluarga menjadi kuat, keluarga menjadi apa ya? Daf'an itu terlindung, tertamengi. Itu kan semakin banyak anaknya, maka orang yang akan menyerang juga takut kan, karena anaknya banyak. Jadi serang saya, anaknya akeh, jadi lawan anaknya akeh kan begitu kan. Oleh karena itu maka yang menjadi hiasan dunia adalah harta dan anak. Ya maksudnya ya anak itu ya anak, ya cucu, ya keturunan ya. Di dalam ayat lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah, bahwa manusia itu diberi hiasan pertama yaitu mencintai syahwat. Apa itu syahwat? Yaitu apa? Wanita, anak kan, wanita, anak, harta, emas, perak gitu. Makanya sahabat Ali mengatakan al-malu wal banun harthud dunya wal amalus shalih harthul akhirah. Harta dan anak adalah apa? Pertanian dunia, ladang dunia. Sementara amal soleh adalah ladang akhirat. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal-amal kebaikan itu amal taat, sholat, sedekah, jihad, membantu orang-orang fakir, zikir, itu lebih utama ganjarannya, lebih besar mendekatkan diri kepada Allahnya, lebih bertahan asarnya, lebih bertahan efeknya, karena pahalanya itu kembali kepada yang melakukannya. Al-baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu apa? Kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wadhkur lan nutura sira Muhammad yauma nusayyiru ing dalam dinane jalanaken sapa isun apa ya? Ngangkataken sapa isun aljibala ing pira-pira gunung yudhabu tegese dijalanaken dilakuaken apa biha aljibal an wajil ardi saking dhuwure bumi fatasiru maka dadi apa jibal dadi ku habaan lebu munbassa kang diaur-auraken. Fatasiru maka dadi apa jibal iku habaan lebu munbatsan kang diaur-auraken wa fi qiraatil iku dalam siji qiraah binuni kelawan nun wa kasril ya iklan dikasraken ya nusayyiru wa nasbil jibalilan den nasobakene lafad al jibal. Berarti anak qiraah lain wa yauma tusayyarul jibalu ya. Wa tarul arda wa tarulan ningali sapa sira al arda ing bumi barizatan ingkang pertela zahiratan tegese kang pertela laisa oranana iku alaiha ing atase arad apa syai'un swiji-wiji min jabalin saking gunung wala ghairi lan ora liyane jabal wala ghairi lan ora liyane jabal wa hasyarnahum lan giring sapa isun hum ing al mukminin hum ing annas ing wong
al mukminina tegese pira-pira wong mukmin wal kafirin lan pira-pira wong kafir falam nughadir mangka ora ninggal sapa ingsun natruk tegese ninggal sapa ingsun minhum saking annas al mukminin wal kafirin ahadan ing wong siji. Ayat ini menjelaskan tentang dinamikanya keadaan dunia yang tadinya rutinitas seperti ini kan, tenang begini, nanti akan berubah, gunung nanti akan berjalan, keadaan akan berubah berganti, gunung akan berpindah dari tempatnya dan menjadi debu yang berterbangan, debu yang berserakan berterbangan. Watal ardo barizatan. Nah, setelah gunung itu lari berjalan, maka kamu akan lihat bumi ini merupakan hamparan yang jelas, yang tampak. Wa tanzur ayyuhal insan jami'al ardi zahiratan badiyatan laisa fiha ma'lam li ahadin. Langkah pemandangan, langkah apa? Langkah apa? Wit-witan, langkah keindahan enggak ada. Hamparan, satu hamparan. Wala makanun yuwari ahadan. Langkah tempat kang nutupi ning tempat langkah tempat kang nutupin tempat sejene pada rata kabeh. Wal khalqu kulluhum fi sa'idin wahid. Semua makhluk ada dalam dalam dataran yang satu. Mereka berbaris di depan Allah. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang samar. Nanti di hari kiamat. Wa tarol jibala wa tal arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tidak ada satu orang pun yang saya tinggalkan, semuanya nanti akan menghadapi tanggung jawab, akan ikut serta. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wallahu a'lam bishawab.